Halo everybody, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena firman itulah yang menuntun kita dalam perjalanan kerohanian kita. Langkah-langkah yang kita tempuh dalam setiap aspek kehidupan kita itu perlulah dituntun oleh firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kita kembali ke Taman Eden dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Judul pelajaran The Times and the Laws ini saya ambilnya dari Daniel 7 ayat 25. Di sini kita bisa lihat bahwa dia berpikir untuk merubah times dengan laws. Jadi kita akan belajar siapa dia nanti, tapi sekarang saya hanya mau fokus tentang times dengan laws. Apa itu times yang dia pikir untuk rubah, dan apa itu laws atau hukum yang dia pikir untuk rubah. Kita lihat di Daniel 7 ayat 25 ini, kata times, bahasa Ibraninya kodenya ialah 2166. 2166. Mari kita lihat apa bahasa Ibrani aslinya yang kodenya adalah 2166 dari kata times. Kita bisa lihat bahwa bahasanya adalah Zeman, dan itu bahasanya artinya adalah season atau musim. Season atau musim. Jadi times itu sama dengan musim. Di buku Kejadian 1 ayat 14 kita lihat di sini bahwa Tuhan menciptakan benda penerang bumi di langit, dan benda penerang bumi ini akan menjadi tanda dan untuk menentukan seasons. Ini kata seasons tadi, untuk menentukan musim dan menentukan hari dan menentukan tahun. Kita tahu benda penerang bumi itu, kalau kita lihat di ayat 16, yang satu untuk siang hari dan yang satu untuk malam hari, yaitu matahari dan bulan, dan dia menciptakan bintang-bintang juga. Okay. Jadi season sama dengan times. Mari kita lihat season ini bahasa Ibraninya apa. Kita lihat season atau musim ini bahasa Ibraninya kodenya H4150 atau H4150. Mari kita lihat apa artinya itu. Kita lihat di sini bahwa H4150 adalah yang kita mengerti sebagai time atau season. Di sini dikatakan itu adalah festival atau assembly, perkumpulan. Dan dibilang juga di sini itu adalah season dan feast dan waktu yang ditetapkan. Pertemuan kudus yang ditetapkan waktunya, di mana umat Tuhan mengadakan perayaan festival, mereka berkumpul, dan itu namanya feast. Ini adalah season. Artinya boleh dikatakan bahwa dia berpikir untuk merubah feast, waktu yang ditetapkan Tuhan mau dirubah. Kita baca di Imamat 23. Di sini Tuhan berbicara kepada Musa untuk menyampaikan kepada umat Israel mengenai feast-feastnya Tuhan yang dirayakan sebagai pertemuan-pertemuan yang kudus. Jadi Imamat 23 ini seluruh chapternya bicara tentang feast-feastnya Tuhan. Yang kita mau cari tahu, apakah ini kata feast ini sama dengan kata season atau musim yang kita baca tadi di Kejadian 1 ayat 14.
Jadi kita lihat dia punya bahasa Ibraninya. Ini feast ini kodenya adalah 4150. Sama dengan kata season tadi di Kejadian 1:14, 4150. Feast pertama di Imamat 23 yang dirayakan sebagai Holy Convocation adalah ayat 3. Dan itu adalah hari Sabat, hari ke-7, hari peristirahatan. Itu adalah feast pertama yang ditentukan oleh waktu, karena dirayakannya setiap hari ke-7. Dan hari ke-7 itu ditentukan berdasarkan atau ditentukan oleh matahari. Karena hari Sabat itu mulai dirayakannya di saat matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi saya tahu kapan mulai hari Sabatnya dan berakhir hari Sabatnya dengan melihat matahari terbenam. Jadi mataharilah yang menentukan kapan mulai hari Sabatnya, yang adalah setiap hari ke-7. Waktunya adalah hari ke-7 yang ditentukan oleh matahari. Feast-feast berikutnya mulai dengan ayat 4 dirayakan sebagai Holy Convocation atau pertemuan-pertemuan yang kudus yang akan diadakan atau dirayakan pada musim-musimnya. Ini kata musim tadi yang artinya sama dengan feast atau waktu, assembly, dengan dia punya festival. Jadi ditentukan kapan dirayakannya di ayat 5 dikatakan di sini bahwa hari ke-14 bulan pertama itu adalah the Lord's Passover atau Paskah bahasa Indonesianya. Jadi kalau hari Sabat tadi ditentukan harinya pada hari ke-7, kalau feast berikutnya pada harinya pada bulan-bulan tertentu. Sebagaimana the Lord's Passover itu adalah bulan pertama. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau merayakannya pada hari ke-14, kita tahu hari ke-14 itu kita lihat mataharinya kan, karena hari ditentukan matahari. Tetapi dari mana saya tahu ini bulan pertamanya? Apa yang saya harus lihat untuk saya bisa tahu ini adalah awal daripada bulan itu? Dan oleh sebab itu mari kita lihat ayat berikut untuk kita bisa tahu dari mana saya tahu untuk bisa menentukan ini adalah bulan pertama atau bulan keberapapun, supaya saya bisa hitung beberapa hari setelah bulan pertama itu untuk merayakan dia punya feast yang ditentukan atau dirayakan pada musim-musimnya. Kita baca di Mazmur 104 ayat 19 dikatakan, Dia menetapkan bulan untuk musim-musimnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa musim-musim itu yang kita tahu adalah waktu dan adalah feast, festival, assembly, holy convocation, itu ditentukan oleh bulan. Dari Roma, ada lagi tambahan kemurtatan selain kemurtatan penyembahan matahari. Orang-orang Kristen yang pada umumnya orang-orang Yahudi, mereka masih merayakan Passover dengan memperingati kematian Kristus. Dan hal ini tetap juga dilakukan oleh orang-orang kafir yang telah menerima Kristus juga. Hari raya Passover ini dirayakan pada bulan pertama, hari ke-14, sesuai dengan perintah Tuhan yang diberikan oleh Musa kepada umat Israel yang kita baca di Imamat 23. Roma mengadopsi hari matahari sebagai hari perayaan Passover ini. Sementara perayaan Passover ini setiap
tahun jatuhnya pada hari-hari yang berbeda, kita tahu bahwa enggak selalu pada hari Jumat dan tahun berganti tahun harinya berbeda. Namun Roma merayakan Passover ini selalu pada hari Minggu. Dan hari Minggu yang terdekat dengan hari ke-14 bulan pertama dari perhitungan tahun Yahudi. Jadi Roma selalu setiap tahun merayakannya pada hari Minggu. Dan mereka sesuaikan itu dengan hari Minggu yang terdekat dengan hari Passover yang sebenarnya, yaitu hari ke-14 bulan pertama. Dan jika hari ke-14 bulan pertama ini jatuhnya pada hari Minggu, untuk Roma ini, Roma tidak akan merayakannya pada hari Minggu itu, tetapi pada hari Minggu berikutnya. Jadi Roma tidak pernah mau sama dengan hari perayaan yang Tuhan sudah tetapkan pada waktunya. Mereka selalu pilih hari Minggunya, dan seandainya orang-orang Kristen ini merayakannya pada hari Minggu karena hari ke-14 bulan pertama itu jatuhnya pada hari Minggu, apa yang akan terjadi? Mereka rubah atau mereka geser satu minggu setelah hari Minggu, hari ke-14 bulan pertama untuk merayakan Passover ini. Salah satu alasannya dari kenapa mereka melakukannya seperti ini ialah agar mereka bisa berbeda dengan orang-orang kafir dan juga agar mereka tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Ini mereka lakukan dengan tujuan agar orang-orang kafir bisa menerima kebiasaan-kebiasaan mereka, dan juga mereka sangat membenci orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu mereka mau membedakan diri dengan orang-orang Yahudi karena mereka sangat membenci orang Yahudi. Dan hal ini uskup-uskup Roma mengusahakan secara terbuka keinginan mereka untuk memerintah dengan kuasa yang tidak mengenal batasnya. Jadi inilah caranya di mana mereka rubah hari raya feast, dalam hal ini Passover yang kita sudah belajar. Inilah times yang dirubah oleh Roma untuk mereka bisa menunjukkan bahwa mereka ada kuasa untuk berubah, apalagi kalau ada yang mengikutinya. Easter dirayakan oleh gereja-gereja karena hari kebangkitan Kristus. Hari ini dirayakan sebagai peringatan hari di mana Kristus dibangkitkan. Sebagai peringatan akan hari ini, seperti hari ulang tahun atau hari Natal yang setiap tahun jatuhnya pada hari-hari yang berbeda. Oleh sebab itu, gereja-gereja merayakan pada hari-hari yang berbeda setiap tahun sebagai hari kebangkitan Kristus. Sementara mereka sebelumnya merayakannya pada hari Minggu. Demi kepentingan daripada hari Minggunya, mereka tidak mau merayakan selain daripada hari Minggu. Demikianlah diundang-undangkanlah bahwa perayaan ini harus selalu jatuhnya pada hari Minggu. Sehingga mereka tidak peduli bulan apa dirayakannya, apakah bulan Maret atau bulan April, yang penting dirayakannya pada hari Minggu. Jadi mereka menggunakan hari raya Easter atau kebangkitan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mau sesuaikan harinya, karena yang lebih penting bukan hari kebangkitan Kristusnya, yang paling penting adalah hari Minggunya. Sementara kita tahu di Imamat 23 bahwa hari itu ditentukan waktu-waktunya, bukan harinya yang penting dari tahun ke tahun, tapi time appointed-nya, waktunya yang paling penting. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hari ke-16 bulan pertama setiap tahun. Harinya berganti, tetapi tanggalnya nggak pernah berubah. Di Daniel 7 ayat 25 kita baca di sini, Roma
berpikir untuk merubah waktu dan hukum. Dan untuk merubah waktu itu, dia merubah tanggalnya yang sudah ditetapkan hari ke-16 pada bulan pertama setiap tahun, dan dia rubah waktunya untuk menyesuaikan harinya, sehingga harinya selalu hari Minggu, sementara tanggalnya bukan hari ke-16 lagi bulan pertama. Disitulah dia menggunakan dia punya kuasa untuk merubah itu. Dia punya otoritas itu untuk merubah itu. Dia merubah dia punya times appointed untuk menyesuaikan harinya, yaitu hari Minggu. Kita lihat di sini bahwa Easter atau hari kebangkitan Tuhan Yesus dan hari Minggu sebenarnya nggak ada hubungannya. Inilah dua hal yang berbeda. Karena Easter itu kalau dirayakan sebagai feast atau hari raya feast itu nggak boleh selalu dirayakannya pada hari Minggu. Karena setiap tahun dia berubah harinya atau berbeda, tapi dirayakannya setiap tahun pada hari Minggu. Sehingga Easter itu sebenarnya bukan Easter lagi, karena Easter itu mengingatkan kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan menetapkan hari itu pada tanggal 16 bulan pertama yang nggak selalu jatuhnya pada hari Minggu. Sementara hari Minggu adalah hari yang selalu jatuhnya pada hari Minggu. Dan hari Minggu itu nggak ada dalam feast Tuhan di Imamat 23. Itu adalah hari ke-7, bukan hari pertama. Jadi hari Minggu itu yang dibilang merayakan Easter, dan hari Minggu juga dikatakan untuk memperingat akan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Sebenarnya itu nggak ada urusannya dengan hari Minggu, karena kalau memperingatkan kebangkitan Tuhan Yesus itu harusnya diingatkan pada hari-hari yang berbeda setiap tahun. Jadi untuk merayakannya selalu pada hari Minggu itu sudah nggak ada hubungannya dengan hari raya lagi atau feast yang harusnya dirayakan pada tanggal 16 bulan pertama. Jadi kita bisa lihat bahwa hari feast ini dirubah dari waktunya, timesnya, menjadi harinya, dan harinya selalu ditetapkan pada hari Minggu, karena sebenarnya hari Minggu itu untuk menunjukkan bahwa hari itulah hari yang dikuduskan sebagai hari Sabat. Jadi antara hari Sabatnya yang dibilang adalah hari Minggu itu ditiadakan dan merayakan feastnya pada hari-hari yang berbeda setiap tahun, atau hari feastnya ditiadakan dan mereka merayakan hari Minggu, tapi nggak boleh menggunakan alasan bahwa ini mengingatkan akan kebangkitan Tuhan Yesus yang dirayakannya bukan pada setiap hari Minggu. Kita baca dari A Doctrinal Catechism sini. Pertanyaannya ialah bagaimana gereja memiliki hak atau otoritas untuk menetapkan hari-hari feast. Jawabannya, gereja Kristen tentu saja memiliki hak itu, sebagaimana gereja Yahudi memiliki hak itu juga. Pertanyaan berikutnya, di mana kamu temukan di Perjanjian Lama bahwa feast ini bisa ditetapkan hari-harinya atau pemeliharaannya, perayaannya oleh gereja? Jawabannya di buku Esther chapter 9 dan di chapter terakhir daripada buku Judith. Pertanyaan berikut, apakah kamu ada cara yang lain untuk membuktikan bahwa gereja ada otoritas untuk menginstitusikan festivals of precept atau hari-hari raya ini? Jawabannya, kalau dia tidak ada kuasanya, dia tidak bisa menggantikan kekudusan hari Sabat hari ke-7 menjadi atau dirubahkannya menjadi hari Minggu hari pertama, di mana Alkitab tidak menunjukkan bahwa ada otoritasnya untuk menggantikannya. Tapi nampaknya gereja ada otoritas di atas kuasa Alkitab untuk merubahkan hari Sabat menjadi hari Minggu. Dan kuasa yang sama itulah adalah bukti bahwa gereja pun bisa menetapkan hari-hari feast-nya.
Kita baca di Daniel 7 ayat 25, dikatakan di sini bahwa he thinks, atau dia berpikir untuk merubah times dengan merubah laws. Kita sudah tahu sekarang apa itu times. Times sama dengan season, musim. Artinya times adalah waktu-waktu yang ditetapkan pada musimnya. Dan itu adalah feast, karena season adalah H4150, festival, assemblies, appointed times, waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk merayakan feast sesuai dengan Imamat 23. Jadi dia rubah itu, dan dia rubah dari tanggal yang ditetapkan menjadi hari yang ditetapkan, walaupun tanggal-tanggalnya atau timesnya sudah berubah. Itulah yang dia rubah. Dan hak untuk merubah itu, dia bilang, lah hak yang dia gunakan juga untuk merubah hari Sabat, hari ke-7 menjadi hari Minggu, hari pertama. Jadi dengan merubah hari Sabat ke hari Minggu, otomatis dia merubah times, yaitu appointed times yang Tuhan sudah tetapkan untuk merayakan feast. Kita akan lihat ini karena hal ini juga konsepnya benar juga dengan hari Sabat. Di Imamat 23, inilah Feast of the Lord, dan dikatakan di sini inilah feastnya Tuhan yang dirayakan sebagai Holy Convocation di ayat 2. Dan feast pertama adalah hari Sabat. Hari ke-7 hari Sabat itu adalah feast pertama. Dan setelah itu dibilang di ayat 4, inilah feast selain hari Sabat yang dirayakan pada musimnya. Dan kalau kita tahu feast itu termasuk hari Sabat, artinya dengan merubah feast days, otomatis hari Sabat pun dirubah, karena hari Sabat adalah salah satu daripada feastnya Tuhan. Jadi dengan merubah hari Sabat yang adalah feast, otomatis feastnya juga dirubah. Pertanyaan, apakah gereja ada otoritas untuk membuat perubahan-perubahan dalam perintah-perintah Tuhan? Sebagai pengganti daripada hari Sabat hari ke-7 dan festivals lainnya yang sudah ditetapkan oleh hukum, gereja sudah menetapkan bahwa hari-hari Minggu dan hari-hari raya yang lain ditetapkan untuk menjadi hari penyembahan atau hari yang kudus untuk menyembah Tuhan. Dan hal ini sekarang kita wajib untuk patuhi sebagai konsekuensi dari perintah Tuhan. Sebagai pengganti daripada hari Sabat yang tua. Jadi times yang dirubah yang kita baca di Daniel 7 ayat 25 ini adalah appointed times atau waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk merayakan feast. Dan hukum yang dia rubah adalah hukum hari Sabat, yaitu hari ke-7 hari Sabat. Itulah tanda daripada Tuhan sebagai pencipta segala-galanya. Dan dia rubah itu menjadi hari pertama, hari Minggu, dan feastnya juga yang ditetapkan Tuhan yang jatuhnya selalu berubah pada setiap tahun, sekarang dirubah setiap tahun menjadi hari Minggu.